saja namun menawi sorry kalau utama kan ingkang masyhur ketika kita di wonten pilih ajeng napa nih sorry kalau utama nggih kan ingkang dirati wonten pilih ajeng ingkang kelanjutan melihat saking sorry kalau utama dimasukkan karo di punika nggih dan terusaken ilmu terhadap ketentuan suci saentunipun apa boten ngoten iki. Nah, saya kembalikan tadi, ada formal, ada non formal. Nah, ilga itu nggak akan terjadi manakala diformalkan. Nah, tapi di Indonesia diilgokan memang. Kenapa? Karena tidak diformalkan. Formalnya di Indonesia dengan catatan, dengan bukti, bahkan pemilikan tanah pun nggak akan diakomodir. Kamu mengaku membeli kalau tidak ada sertifikat. Dalam sertifikat ya harus ada tanda tangan. Nah, tanda tangan berarti setelahnya waktu beli itu harus ada tanda tangan itu yang dimasukkan itu. Dan kita harus menerima, dan itu yang masalah memang. Sebab apa? Kalau hanya pengakuan tanpa ada bukti resmi, sekelas sekarang kita bisa melihat semua persidangan, baik yang bohong tidak bohong itu sudah disumpah. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, kalau tidak diresmikan, bagaimana membuktikan? Kedua, Indonesia itu mengakomodir semua masyarakat. Ketika nanti saksi hanya orang Islam yang diterima, yang saksi tidak orang Islam tidak diterima, menjadi masalah besar. Kedua, orang Islam tidak dijamin. Tidak dijamin gimana? Kalau di situ sudah Muslim, apakah terus adil fi babihi? Bahkan non Islam yang adil fi babihi banyak. Loh, yang ini macam itu loh. Maka ide dari Mbah Maimun yang mengatakan bahwa adil di dalam pemerintahan itu adil fi babihi, bukan adil yang secara syariat harus ahli sholat. Kenapa? Sing ahli sholat ngutuyul yang bilang-bilang. Itu loh yang nganu ya. Nah ini kakak tuh di kita fikih. Kamu tak beri mana bahasa aja wong kafir itu ya gak adil. Sebenarnya Mbah Maimun itu cakrawalannya masalah luas. Nah, cuman nggak ditulis. Kalau ditulis menjadi masalah. Itu yang kesulitannya yang sekarang itu yang semacam itu. Karena kalau ditulis itu nanti jadi kitab Nusantara. Jadi loh, jadi ilgho dan seterusnya itu urusannya hanya formalitas, kan ya fikih formal. Kalau kita kaji dalam masalah mu'athah kan ya seperti itu, bahwa yang diperbolehkan mu'athah tanpa akad itu sekira tidak tarofu. Nah, terus kalau kita kembangkan lagi, tarofu sekarang itu tidak dilihat dari bahasa, dilihat dari bukti. Nah, bukti ya saksi dan dua bukti yang siapa yang
Sahibul Yad. Itu milik siapa? Nah, terus BPKB-nya itu masih milik siapa? Milik siapa? Bahkan sampai pernikahan saja ya perlu BPKB-nya. Ya, saya pernah, jadi saya katakan rebutan istri kan, yang satu punya BPKB, yang satu bersandar ke istri saya dulu belum pernah saya tolak. Ini jadi repot kan gitu ya. Yang kata ada SK ini surat nikah, sudah sah dan sudah. Nah, ini kan kadang benturan lah. Terus apa benturan? Itu sebenarnya tidak benturan. Dari riba insya Allah ya hanya segitu. Ini yang menjadi PR, tobatnya riba itu gimana? Karena yang masih menentukan itu kita mengetahui hutang kita riba itu ya apa itu dari situ. Istilahnya hukum itu diambil mukobil. Ketika tidak diketahui ini yang dosa itu akadnya, apa fadlnya, apa keseluruhannya, kan mentok sian. Tapi kalau dilihat dari mukobil tadi, yang haram itu nasi'ah hanya soghiro, yang kabirah itu fadl, sebab semuanya ada hurum. Dalam fadl juga ada hurum, berarti fadlnya saja, mafdulnya saja, kelebihannya, zaidnya saja. Terus kalau zaidnya saja, itu nanti akan dikembalikan pada ridho apa tidak. Karena kembali dalam thariqut tobah, di dalam hakul adami, yang berarti tinggal hakullah. Nah, hakullah ketika hakul adami sudah beres, apa masih kabiroh? Iya, ini wonten wacana tobat niku malah diuskilaken perkawis riba segi kabirohnya niku. Begini niku bahkan menawi dibandingkan kali gosok, tentu wacanane gosok itu lebih parah dalam segi melanggar hakullah dan akhdul malil itu. Di dalam riba niku aklu bitarodi, tapi sing lamar itu menjadi syar'i. Wonten wacana niku. Wonten niku ibarat niku. Niku pas niku malah niku nggih. Akhirnya kan menemukan, niku sing angan-angan kula niku kan niku. Aku adamine mudarodin. Kan enggak ada. Kata zaidnya sudah kan enggak ada. Berarti hanya taatil ukut. Taatil ukutnya. Jadi menjadi syar'inya. Kalau taatil ukut itu termasuk apa itu namanya kabiroh fi iskalun. Nah, ngerti? Akhirnya tidak ada perbedaan antara fadl dan nasi'ah. Ngerti lho. Karena di dalam hukum adami ini udah bodoh-bodoh nih loh, sama-sama ridhone kok. Kok iso sampai kabiroh. Ana Imam Ghazali terus jadi niku lek wonten niku tenan niku. Wonten. Lek iskale terusan. Iskalnya itu kabira ya mungkin ya sama dengan kita iskalnya. Wah, kitab-kitab kabira ijma'an niku mawon. Tapi ketika predali iskal gitu loh. Kan yang memang seperti tadi itu ya macam itu kan. Tapi insya Allah dampaknya pun menawi kaifiat tobat punika menawi tasah kula tasih kenging nggih kedah rodu punika. Mboten. Lah napa mek hakul adami kan niki mboten mung terserah borong sudah cukup kok kan. Ya anak tobatnya nek tak anu ukute tok. Wong niku kan terlalu pentarotin kan.
itu nanti bisa kita balik. Hukum balik itu satu dengan menggunakan dosanya di mana, terus akhirnya bisa kita cara tobat. Nah, sedangkan saya suruh mencari cara tobat tadi karena kita belum menemukan masalah dosa niku sing ndi. Tapi kalau tadi sudah disebutkan niku pun jelas. Nek wonten niku. Kalau sudah ada itu. Niku teneke bab pripun? Nggih, bab tobat menika. Oh. Bab tobat? Nggih. Hanya kemarin kan saya suruh cari bab tobat itu. Itu cara pembanding. Cara pembanding ya macam itu sama yang kayak takbir gitu caranya. Coba sama baca. Wa amma aklu riba falaisa fihi illa aklu mal ghairi bitarodi. Nggih. Ma'al ikhlal bisyarti. Ma'al ikhlal bisyartin wa do'ahu syar'u. Wala yaqutu antah khalifa asyar'i'u fi mislihi. Wala yaqutu antah khalifa asyar'i'u fi mislihi. Wa idza lam yuj'al al-ghasabu alladhi huwa aklu ma'al ghairi bi ghairi hidahu wa bi ghairi syar'i min al-kafa'id fa'aklu riba aklun bil dhamalik lakin dunajul syar'i wa in adzoma asyar'u ar-riba bi zajri anhu faqad adzoma aidan adzulma bil ghasabi wa ghairihi. Nggih. Itu malah ngeten. Itu hanya mengatakan iskal tentang riba dikatakan kabair dibandingkan dengan gosop. Lek gosop itu aklu malul ghair bigari idni syar'i dan ada hakul adami bila tarodin. Mestinya kan yo kabair tidak mestinya yo kabair. Tapi kenapa riba kok malah diazoma bizadri? Kalau gosok kan nggak ada zadrinya. Nah, padahal goyatuhu aklubi tarodin kan dengan ini. Nah, makanya dengan ridho. Sedangkan ridhonya cukup tanpa aku hanya betul haram yang biwado isyati. Kalau kita balik gosop yang sudah jelas ridho, no problem. Gitu. Makanya Kang Santri guys sandal itu bukan karena gosop tapi karena
ausodikikum. Nek kanca kan maya froku li farohika wa yazanu li husnika. Tapi niku nggih belum bisa aku Imam Ghazali belum memberi jawaban tentang ngerot kabairnya, hanya menyampaikan keiskalan. Gitu. Ini pun sampun disebutkan contoh kabair sedaya. Lajeng sakniki mboten diletakkan wonten kabair pribadi. Oh, gak masuk tentang kabairan ini. Ayo mulane kejanggalannya itu kitab-kitab kok minal kabair ijma'an, padahal nggih niku wau. Inilah antara teks dengan kontekstual, gitu. Jadi kalau kita lihat dengan kontekstualnya mestinya enggak seperti itu, tapi teksnya gitu. Terus sampai ada zajrun-zajrunnya kan itu ya. Dan sebenarnya kan saya angkat dalam muktamar. Cuman kendala dari muktamar dulu. Jadi sebenarnya kemarin ada saya buat dalam munas, walaupun nggak sido munasnya, teman-teman nggak sepakat karena dulu itu bank sudah dirumuskan dalam muktamar, munas tidak bisa menasih muktamar. Muktamar harus dengan muktamar. Tapi ketika nanti kita bahas dalam muktamar, ujung-ujungnya ya hanya bisartin fisil bil akdi karo garisul bil akdi. Karena yang ada dalam ibarat semacam itu. Untuk bahasa secara kontekstual semacam ini gak bisa. Dalam waktu masa tidak sampai masuk dalam ranah ini. Ranahnya yang pakai ibarat yang sore. Iya kan? Seperti ini kan itu gak sore kan. Ini tugas kita melawan yang semacam itu. Nah ini kalau sampean bisa mengambil hikmah dengan kaidah-kaidahnya niku, insya Allah itu nanti gak lama belajar fikih ini gak lama cara semacam itu. Namun ya saya beritahukan gak lepas dari kontradeksi dengan orang-orang yang masih kuat berpegang teguh dengan tek-tek yang semacam itu. Yes. Kalau saya modelnya sudah, kamu bilang apa saja terserah. Ya segitu aja. Mereka ya terserah, kita juga tidak bisa untuk ngerot. Kalau sudah dijelaskan teknya itu, apalagi terus ini teknya dari ulama yang sekelas ini, wah itu sudah kerepotan lagi. Nah, padahal ya Imam Ghazali juga mengupas semacam itu, ya, tingkatannya Imam Ghazali ya luar biasa di atas Imam Nawawi malahan. Hanya saja beliau kan tidak secara tegas seperti fikih, karena itu caranya konteks kan, dalam Ihya itu cara kontekstual. Memang mengupas secara maknawi model yang semacam itu. Saya sangat salut dengan penjelasan-penjelasan semacam itu. Namun di dalam Basul Masail kalah dengan fikih yang secara tekstual simpel. Karena kalau seperti itu kita harus memberi nalar pemahaman yang tidak sama dengan ibarat. Nah ini itu musuh. Tadi artinya waduh. Nah, dalam kita nanti dalam waktu masalah ini akhirnya anak-anak kecil saja yang bisa baca takbir, kita akan bisa
kelabaan karena kelabaannya itu ya ini takbirnya seperti ini bagaimana akhirnya ya. Padahal yang kita ketahui fikih itu untuk formal. Imam Ghazali dalam kitab Ihya tidak masalah formal secara esensial karena urusan dosa. Fikih untuk formal ini loh yang masih belum bisa orang diterima, seakan-akan transaksi itu harus sesuai dengan fikih itu. Kan gitu artinya. Semua rumusan harus sepanjang itu. Padahal kalau kita lihat dalam ijab qabul saja, kenapa ijab qabul? Kan tarodin itu kofi, makanya perlu diartikan semacam ini karena supaya dohirnya. Itu kan formal semua itu. Nah formal itu dilakukan pada undang-undang yang sesuai dengan fikih, dan undang-undang itu pun seperti di Mesir sudah kamu gunakan itu. Sudah dipilih yang maslahat di daerah masing-masing, yang sehingga terjadi fikih kontemporer. Tidak mengikat pada mazhab Syafi'i, tidak ingat yang cocok di masyarakatnya. Wah, ini menjadi masalah ramai kalau di Indonesia. Ramainya gimana? Kita tidak boleh keluar dari mazhab. Lebih baik mengikuti mazhabnya. Walaupun dhaif daripada intiqal mazhab. Karena ditakut-takuti kamu belum pangkatnya. Kan ngoten nih. Tapi sekali lagi kita kena jebak belum pangkatnya terus gak berani. Sampai kapanpun gak bisa. Anak-anak Basul Masail hanya ketika tidak itu belum tingkatannya menghukumi. Tapi kalau gak diajari, ya gak akan pernah bisa kan? Loh, ini loh. Ya silakan rumuskan, tapi ya rumusannya itu ya tingkatnya semacam itu. Bahkan cenderung pokoknya seperti cocok dengan ada takdirnya, ada teknya. Entah itu nanti cocok dengan naluri, dengan manhajnya atau tidak, cocok dengan kenyataannya apa tidak, sesuai dengan takdir. Itu langkah pertama. Makanya dalam nukilan Bayai Wahab Hasbullah di pinggir kitabnya, bukan dari kitab catatannya beliau, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Mbah Aziz Mansur dalam pidato-pidatonya. Saya sendiri nggak tahu teknya. Ini saya ngutip dari daunnya Mbah Aziz. Idza aradna an naf'ala syai'an fala yanbaghi lana khaufun minal khata'. Kalau kita akan melakukan sesuatu, jangan khawatir dihantui dengan kekeliruan. Fa innal khata'a juz'un minat tajarrub. Itu fatwa bighairi ilmin, kita belajar, bukan betul ada kesengajaan menfatwakan, enggak belajar. Dan keyakinan saya semacam itu dalam waktu belajarnya. Yo, kamu pakai tidak terserah urusanmu, Loh, yang semacam ini anunya. Itu dalam waktu masail, dan dalam waktu masail memang tugasnya untuk mencari ibarat yang tentunya ini yang menjadi permasalahan kalau menurut saya dalam waktu masail itu harus transparan karena mengumpulkan beberapa pendapat ulama saja, sebab nanti yang akan dipakai di masyarakat itu urusannya pemerintah. Nah, pemerintah harus mengambil salah satu yang maslahah. Nah, kemudian ini yang menjadi permasalahan akan dihujat
pengambilan untuk umum itu dikatakan fatwa yang harus menggunakan yang muktamad. Kaul yang kuat. Wah. Ini repot lagi tuh ya. Gak maju kita kali ini. Apalagi di dalam konsep ekonomi sebelum kita melangkah di bawah masa ini segala konsep kasih do kabeh wurung semuanya kalah dengan orang-orang yang tidak kita kan sudah selesai baru tinggal cari hukumnya. Padahal kalau kita pakai esensi pakai muamalah sektarodin itu kan sudah beres kan. Lah akadnya apa? Nanti kita carikan. Itu sudah itu cukup niku. Digawe untuk pertimbangan. Tapi yang ini kelihatan itu kontekstual yang ketika kita jadikan jawaban, rumusan akan membuat rumusan sendiri. Hanya ibarat itu hanya sebagai pendukung yang menjadi permasalahan besar bahwa itu aku katakan sebagai ibaratnya aku akan dicemooh oleh banyak orang karena dianggap kaulnya sendiri. Karena dalam hal ini gak pernah disebutkan dalam kitab-kitab salaf. Yang ada kabiroh dan riba hanya seperti itu, betul. Terus kulo karden jarnafan wa riba yo utang bank itu termasuk riba, kabiro. Wis kuwi aja. Yang di dalam pidato semacam itu. Karena mereka bukan fakih, tapi kuat untuk menyampaikan dengan waid-waid yang ada. Repotnya ketika kita majukan dalam hukum fikih yang bahasa semacam ini nggak sembarangan. Zaman bawah di dalam bagi masail nggak bisa tuntas mungkin. Yakin? Gak apa-apa, gak ada ibarat yang salah. Wah, akhir dakwah paling-paling yang salah apa ini harus ada ibaratnya mauquf. Jadi membutuhkan keberanian. Bahwa pemberanian adalah hukum al fatwa, adalah hukum al nar, wis gak sida sudah. Sing terus mempelajari manhaj punika saged memperkuat konten pengajian furu napa mboten dalam. Nah, ya bisa kan. Makanya kalau kita ketemu furu'nya semacam ini, mestinya manhajnya seperti ini kuat itu. Tapi ya itu kadang dia harus berseberangan. Sekarang ya teman nggak mau manhaj, nggak mau sendiri. Akad kirat saja tidak ada yang sah di Indonesia. Kalau pakai tag, karena harus nakden. Di Indonesia nggak ada yang nakden. Dalam kitab-kitab fulus tidak boleh. Wa in rojat rawajan nukut. Yang semacam ini, realita yang semacam ini apa terus kita pakai tag. Terus sampai gawe membuat rumusan sendiri, nukut tidak sah. Kalau Salman Hasri itu, kita apa? Ilatnya amal. Namun akan terjerat, kamu tidak berhak untuk mengembangkan dengan ilat karena belum pangkatnya sudah. Ya sudah, saya sambil mimpi kan ini. Nah, kalau metode saya, silakan. Kamu nggak setuju silakan. Kalau saya seperti ini, udah gitu aja. Kamu roh bagaimana terserah kamu wis. Dan pernyataan salaf kan gitu. Kitab satu dengan yang lain tidak sama, tidak masalah. Terus dan kitabnya di roti orang banyak, ya tidak masalah. Itu haknya.
Tapi ajarkan jangan mengolok-olok kan ini. Yang seperti Indonesia kan nggak bisa itu. Iya kan? Nah, Indonesia harus langsung ngolok-ngolok fasik, ngolok. Kalau di kitab-kitab perbedaan sudah terbiasa, tapi nggak sampai menfasekkan, terus sampai tajhil dan lain-lain itu ya. Nah ini loh. Kita akan mengikuti metode salaf, tapi harus menggunakan teks salaf. Jadi itu berarti bukan metode. Ini seperti sekarang rawami di mana saya biarkan. Ketika saya perbolehkan untuk angkat apa itu namanya bayar zakat dengan pakai timah sesuai dengan Syafi'i. Wah, dan luar biasa. Saya biarkan kan ini. Yang dukung ya banyak, yang ngerot ya banyak, silakan gitu. Dan kita dulu gitu kan sebenarnya. Kita gak pakai adalah yang macam-macam gitu. Kalau nggak seperti itu, nggak akan jadi. Hah? Saya akan katakan riba itu hanya akadnya saja. Ta'aqud al-fasidah adalah sogoir. Itu pun dalam dia syaratkan semacam itu. Kamu akan tabrakan dengan ibarat yang beribu-ribu ibarat. Nah, itu biarkan gitu loh. Kita ngerot itu ya gak bisa gitu. Oh ya jenis ya ada ibaratnya gitu kan. Nah, tapi kita akan katakan ngaji dhisik ya gak pantas. Pahami dhisik ya gak pantas. Ya sudah. Kamu akan sendiri saja. Kita sholat saja kata talfek gak bisa kok. Iblat ya bangga. Mengikut jihad ya. Situ. Terus yang masalah hartanya yatim piatu gimana? Sudah temu? Ingkang lari yatim. Oh, nggih. Niku kan sambil konsep milkan muroiyan niku. Nggih. Nggih. Berarti secara waduk wat ini sampun intikal memiliki namun secara tadulfi ditawakuf ala badan niku. Lah, lek belum badal tidak boleh. Tapi sekarang dikembalikan kalau dia duduman, saya sanggup ganti. Halal betul. Wes iki saya siap ganti wes saya punya hutang ganti ngono. Ngawitan paseten ibadah saleh punika kok dereng halal punika. Selama dereng diganti secara fakir punika. Lah niku lha gimana niku kalau kita lihat apa itu namanya, kalau diperbolehkan akhirnya akan bisa mengakibatkan barang-barang yang digosok, barang-barang yang apa saja digunakan malah akhirnya menjadi halal, bahaya. Kalau tidak diperbolehkan, tidak menjadi milikun tapi harus dengan badal. Ketika belum memiliki badal akan menjadi barang tersia-sia, apa tidak termasuk tadyi'ul mal. Ini perlu dipertimbangkan. Sekarang sudah menjadi nasi, tidak boleh dimakan, tidak boleh diberikan orang, belum ganti. Sementara kita ganti belum punya, apa tidak tadyi'ul mal. Tadyi'ul mal hukumnya apa? Nah, ini dibalik nanti ini. Ayo. Loh, ini oke. Kalau cek seperti itu sebelum dibadal tidak bisa. Kalau dia tidak punya badal, tapi sanggup untuk mengganti, ini apakah tetap haram? Kalau terus di situ haram, akan diapakan barangnya ini? Kalau tidak boleh dimakan, apa tidak tadyi'ul mal? Tadyi'ul mal hukumnya apa? Gak pernah dalam fikih dibahas seperti itu.
Nah, lalu kalau kita rumuskan sendiri, wah itu akan terjadi itu tahawur itu ibaratnya. Nah, ini. Bisa aja. Umpama yang semacam itu kira-kira aja, kalau Rahman belum punya takdir berian, kira-kira saja berani menghalalkan nggak? Kita karena kebetulan kalau tidak dihalalkan, yaitu akan tarjih barang yang begitu banyak. Apalagi ada yang sudah dimasak terus jadi nasi berat semuanya nggak boleh diberikan orang, nggak boleh dimakan, akan tarjih ulama. Kalau kita punya langsung enak. Kalau belum punya, padahal nasi itu satu hari saja sudah bosok. Berani nggak kira-kira? Nggih, satu sih mantun. Namun nek ningali katusnya mboten tareng tidak boleh belum memberikan badan itu karena ubah galing. Iya betul ubah itu. Terus akan terjadi tajiknya itu gimana? Berarti dimenangkan hakul adami ya barang kan? Lebih diunggulkan hakul adami. Tetap haram. Berarti barang sama. Sudah, apa itu namanya halal dimakan. Yeah. Berani nggak ngeten. Jadi kalau sudah dimasak terus kan belum diganti yang nggak punya nggak apa-apa sudah. Mantap ngeten. Wah itu akan digebui wong banyak juga. Kenapa? Wah ini terap ibaratnya menggunakan hartanya cah yatim haram, wah terus gitu. Ibarat sore, hanya nalar. Nah, ini butuh kejelian dalam fikih seperti itu. Tapi ya nggak ada keberanian yo, nggak bisa. Pakai tek mauquf. Iya kan? Sehingga kita bahasan apapun mauquf, alasannya kita nggak bakal, aku nggak pangkatnya bahas. Wah, kayak seperti ini lah ya. Ya kalau saya gampang-gampangan, kitab itu bukan Quran, bukan apa itu namanya hukum baku ya. Wah seperti ini diliberalkan nanti. Mau liberal sama beragama liberal. Yes. Tapi jelas itu ya ini. Aku tapi ketemu sama cerita semacam itu. Tapi keiskalan itu yang terus perlu dianu gitu loh. Karena darul mafasid bukan tabun ala jalbil masoleh terus akafu dororen itu harus selalu harus selalu dipertimbangkan. Gitu. Terus kemarin yang belum dibahas apa lagi? Enggak dicatat tidak ini. Kantun setunggal ingkang napa ingkang kol terus terusnya apa? Haju. Itu yang perlu dirumuskan. Kalau haji sekarang itu tidak ada. Yang ada likuidasi untuk bank. Sebenarnya itu sudah ya hukum formal. Karena kalau orang-orang yang punya hutang yang tidak pakai bukti itu tidak bisa. Dan dalam likuidasi itu ditanggung pemerintah. Itu sebenarnya sudah dia mengamalkan dari Kanjeng Nabi ingkang alai dainun, ingkang alai malun fali warasati wa ingkang alai dainun anak luat dia. Tapi yang formal. Sebab kalau yang tidak formal dilakukan semacam itu, ayo entah pemerintah KPK ngaku punya hutang ya.
Itu yang ini ya. Jadi jangan dikatakan, oh Indonesia itu nggak cocok dengan Islam, masa buang yang semacam itu terus dibiayai dan sebagainya. Nah, itu disek. Nah, yang perlu disamarkan tasarrufnya mahjur alaih, sobi, safeh, itu ada klasifikasi dalam pernikahan. Safeh boleh tanpa izin. Tapi untuk khulu itu tidak boleh. Nah, dalam jual beli tidak boleh. Kalau tolak itu boleh. Nah, itu sampan rumuskan dengan dawabit. Yang urusan maliyah yang bagaimana, terus ibadah yang tidak boleh yang bagaimana, ibadah yang diperbolehkan bagaimana. Kalau masalah rusdun itu sudah nggak usah dibahas, karena perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Imam Nawawi. Ibnu Hajar yang mengatakan rusdun itu muslih lidin wa malih, untuk di Indonesia nggak relevan. Coba kalau kita katakan rusdun itu muslihun lidin wa malih, wong Islam tok karo wong kawin kok wong sing tukang zina barang itu ndak sahwa dosa karena orang tukang judi nggak sah jual belinya, wah ada ndak. Yo. Orang nggak pernah sholat nggak sah tasarufnya. Wah, ini kan menjadi masalah besar kan. Wah, tapi yo, ini daunnya Ibnu Hajar. Iya betul, daunnya Ibnu Hajar kan gitu. Ya, tidak semuanya daunnya Ibnu Hajar terus harus dipakai. Nah, tapi umat ini khilafiyah kuat. Tapi aslinya kalau kita betul belum ya berarti kita tidak harus mengkultuskan Ibnu Hajar kan betul nih. Nah, yang sama untuk misalkan yang penting itu dawabit. Jadi itu yang tidak boleh itu yang bagaimana, yang boleh bagaimana. Karena yang penting dalam fikih itu dawabitnya. Bukan pelajarannya misalnya itu saja. Kalau sana memahami saja itu untuk ngaji gitu nih. Tapi ketika kita sedang mengumpulkan dawabit, akhirnya tidak bawa kitab itu bisa gitu loh. Nah, ini kemauan pun. Sudah seluas baik. Jadi yang safeh nikah